Cinta pertama sang CEO. Bab. Ia pun segera mengambil ponselnya dan menghubungi Bara. Pada saat seperti ini, Bara adalah andalannya. Hanya saja akhir-akhir ini besannya itu sedang sibuk dengan kehamilan Mia. Sehingga kadang Alben tidak enak untuk meminta tolong. Kurang dari 1 menit, panggilan pun terhubung. 15. Ya, bro. Suara Bara terdengar dari sana. Apa kamu sibuk? Tanya Alben. Biasa, temenin Bumil, sekarang lagi senam hamil. Alben terkekeh. Sepertinya kamu punya pekerjaan baru yang lebih menyenangkan. Bara menghembus napas panjang. Ya Allah, aku baru tahu kalau perempuan hamil itu rempong. Gak bisa disenggol sedikit. Sepertinya anakmu yang ini sedang balas dendam. Dia tahu kelakuan ayahnya dulu seperti apa. Bukannya membicarakan masalah Bisma, Alben malah harus lebih dulu melayani curhatan Bara seputar ibu. Hamil. 16. Jadi, ada apa? Tanya Bara setelah selesai mengeluarkan semua keluhannya tentang ibu hamil. Sebenarnya, aku sedang butuh bantuan. Tapi, kalau kamu sibuk gak apa-apa. Aku akan minta bantuan saja. Bantuan seperti apa? Ini tentang Bisma, jawab Alben. Oh ya, bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah, sudah lebih baik dibanding kemarin. Hasil pemeriksaan labnya sudah keluar, dan ucapan Alben terpotong di udara. Ia menghela napas untuk mengurai amarah. Ternyata dia keracunan insektisida. Ya, Boy sudah memberitahuku tadi. Tapi, bagaimana bisa racun serangga tertelan oleh anak sekecil Bisma? Itulah yang jadi pertanyaan. Menurut Kalika, Bisma gak mungkin mendapatkannya di rumah karena semua benda berbahaya sudah diamankan dari jangkauan anak-anak. Itu memang benar. Kalau di rumah, Bisma pasti sudah menunjukkan gejalanya sebelum sampai ke mall. Kemungkinan terbesarnya di restoran karena mereka makan di sana. Arvin sudah memeriksa rekaman CCTV dari beberapa toko yang mereka kunjungi. Ada beberapa toko yang tidak dilengkapi CCTV dan yang jadi masalah CCTV di restoran gak berfungsi. Katanya rusak sejak beberapa hari lalu. Duh. Padahal kemungkinan terbesarnya di Sanma. Karena itulah aku mau minta tolong kamu untuk mencari tahu. Oke. Begitu urusan dengan makhluk bumi yang satu ini, aku akan langsung jalan. Panggilan berakhir setelahnya. Alben kembali ke kamar untuk menemani putra kecilnya. Setelah mendapat penanganan, kondisi Bisma mulai membaik. Butuh 3 hari dirawat sampai benar-benar pulih dan bisa pulang ke rumah. Selama itu pula penyelidikan terus berlanjut. Selain meminta bantuan Bara dan Alben juga melibatkan kepolisian untuk menyelidiki kejadian ini. Sudah ada kabar terbaru, Mas? Tanya Kalika yang sedang menidurkan Bisma di kamar. Sejak kejadian itu mereka jadi lebih berhati-hati lagi dalam menjaga Bisma. Semuanya masih dalam penyelidikan. Semoga cepat menemui titik terang. Aku hanya takut kalau pelakunya adalah orang luar yang punya tujuan tertentu. Alben meletakkan ponselnya dan duduk di sisi tempat tidur. Mengusap puncak kepala si kecil. Aku jadi trauma membawa Bisma ke tempat umum. Kalika berucap lirih, membuat Alben menggenggam tangannya. Kamu ibu paling baik bagiku. Andai gak diasuh olehmu, Bisma mungkin sudah ada di tangan orang jahat yang hanya menginginkan harta warisannya. Mas, bisakah lepaskan Bisma saja dari warisan ibu kandungnya? Hartamu yang dihibahkan untuk Bisma. 17. Sudah lebih dari cukup untuk bekal masa depannya. Dia gak akan kekurangan apapun dengan itu. Berikan saja semua warisan peninggalan ibunya pada mereka. Alben mengulas senyum.
Ia memang telah menghibahkan beberapa persen hartanya untuk Bisma dan sudah mendapat persetujuan dari keempat anak kandungnya. Dengan harta yang dihibahkan Alben itu, sebenarnya kehidupan Bisma di masa depan sudah terjamin walaupun Alben dan Kalika sudah tidak ada lagi. Harta itu pun sudah atas nama Bisma dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nilainya bahkan lebih besar dibanding warisan peninggalan ibu kandungnya. Tapi Bisma punya hak atas peninggalan ibu kandungnya dan kita gak berhak untuk merampas atau memberikannya pada orang lain. Tapi, dengan begitu Bisma akan bersaing dengan orang dewasa yang rakus harta. Orang yang sedang menginginkan sesuatu bisa melakukan apapun, termasuk mencelakai Bisma. Tenang saja. Kita yang akan melindunginya. Kalika hanya mengangguk walaupun sebenarnya ia sangat ingin melepaskan Bisma dari lingkaran keluarga kandungnya. Keluarga dari ibu kandungnya pun beberapa kali menghubungi Alben dan membicarakan masalah hak asuh bahkan sempat ingin menggugat. Hanya saja, Alben tetap mempertahankan Bisma sebagai putranya yang sah di mata hukum. Beberapa hari ini Aisyah banyak melamun dan hal itu disadari oleh suaminya. Bahkan ia tampak sedikit kehilangan selera makan. Brian yang baru pulang melihatnya sedang duduk menyendiri di balkon kamar. Sesekali ia menatap ke layar ponsel. Mengetikkan pesan lalu kembali menatap kosong ke arah taman yang luas. "Assalamualaikum, istri," bisik Brian, membuat wanita itu tersadar dan langsung menoleh. "Waalaikumsalam. Mas udah pulang. Maaf aku menamun." La menyambut suaminya dengan mencium tangan. Brian terkekeh dan mengusap puncak kepalanya. "Ada masalah lagi sampai melamun?" Wanita itu menggeleng pelan. Tetapi, Brian tahu apa yang sedang membebani pikirannya. Akhir-akhir ini Aisyah banyak memendam masalah. Tentang rumah orang tuanya, tentang kakaknya dan juga tentang masalah keracunan Bisma beberapa hari lalu. "Ceritakan padaku saja. Jangan dipendam sendiri." Aisyah mengusap ujung matanya yang basah. Ia kemudian duduk di kursi bersama Brian. "Tadi, aku menghubungi Kak Syafa. Lalu, katanya Mbak Rania hamil," ucapnya lirih. "Hamil? Cepat sekali." Tatapan Aisyah seketika tertuju kepada suaminya. Jika membicarakan tentang kehamilan, ia menjadi sedikit 18 sensitif akhir-akhir ini. "Mas mau bilang kalau aku gak hamil-hamil?" "Ya bukan gitu, sayang. Maksudnya, dia terlalu cepat hamil padahal nikahnya baru. Gak ada aku nyinggung kamu. Apa sebaiknya aku konsultasi ke dokter kenapa belum hamil?" Brian menggeleng pelan. "Kita belum setahun nikahnya, mungkin belum dipercaya Allah. Lagi pula gak apa-apa kalau belum hamil, jadi bisa puas-puasin berdua dulu." La merangkul bahu sang istri untuk menghiburnya. "Kalau aku gak bisa kasih anak, apa Mas akan menikah lagi?" "Astagfirullah," pertanyaannya. "Ya aku tiba-tiba kepikiran." "Gak usah bahas tentang itu dulu. Tadi, gimana tentang Syafa?" tanyanya, demi mengalihkan pembicaraan. "Itu." Aisyah menghela napas panjang. "Aku sedang membayangkan bagaimana kehidupan kakakku bersama mereka. Pasti serasa di neraka. Mbak Rania hamil dan dia akan semakin semena-mena padanya. Kenapa Syafa gak menuntut cerai saja dari Marcel?" tanya Brian menatap istrinya. "Mungkin, belum saatnya. Lagi pula, kalau kakakku bercerai, artinya dia harus meninggalkan rumah itu. Kemana dia akan pergi? Bagaimana kalau kita beli rumah untuknya? Aku sudah tawarkan, tapi dia menolaknya. Mungkin gak enak merepotkan kita. Atau kalau mau dia bisa tinggal di apartemen dulu. Kebetulan apartemennya kan kosong. Di sana dia akan aman."
Aku akan coba tawarkan lagi. Semoga dia mau. Dia menolak semua bantuan yang kutawarkan padanya, termasuk untuk pengobatan luka di wajahnya. Katanya, dia akan sangat malu kalau sampai memanfaatkan bantuanku sementara dulu dia jahat padaku. Lirik Aisyah hampir menangis. Masya Allah. Kakakmu itu benar-benar sudah menemukan jalan hijrahnya. Aku salut padanya, ucap Brian. Iya, Mas. Justru sekarang aku sangat prihatin dengan hidupnya. Diabaikan suami, dihina ibu mertuanya. Sekarang dia punya madu yang merebut semua perhatian suaminya. Ujiannya bahkan lebih berat dari ujianku. Seperti kata Papa, gak ada orang yang benar-benar baik-baik saja di dunia ini. Semua sedang berjuang dengan ujiannya. Dan semua orang diuji sesuai kemampuannya. Aisyah mengangguk. Brian pun merangkul istrinya memasuki kamar. Sementara di kamar sebelah, Kalika sedang menemani Bisma bermain di kamar. Sayang, kasih tahu mama dong, ini yang cubit Bisma siapa? Tanyanya sambil mengusap lengan putranya. 19. Yang masih menyisakan sedikit lebam, hampir hilang. Itu, mama. Tante-tante yang uboy camat Tata Ica. K. 20. Tante-tante yang ngobrol sama kakak Aisyah. Tanya Kalika yang seketika mampu mengartikan ucapan Bisma. Anak lelaki itu mengangguk pelan. Maksudnya yang ngobrol di mall. Sekali lagi Kalika bertanya untuk memastikan. Bisma lagi-lagi mengangguk. Ia menunjukkan ekspresi wajahnya yang ketakutan. Iya, mama. Tante itu jahat. Bisma atut. Astagfirullah. Kalika berseru pelan. Walaupun begitu, ia tak langsung menelan mentah-mentah. Lah harus memastikan semua terlebih dahulu. Takutnya Bisma salah orang atau mungkin ia yang salah mengartikan ucapan putranya. Sayang, tante-tante yang cubitin kamu itu, yang sama kakak Marcel, kan? Tahu kakak Marcel kan? Iya. Memang tante itu capa, mama. Tanyanya polos. Ish, matanya gede. Mukanya galak. Bisma menunjukkan raut tak suka sekaligus takut. Kalika pun menghela napas panjang. Tak tahu harus bagaimana. Maka ia mencoba menghubungi Alben untuk membicarakan masalah ini. Namun, setelah beberapa kali menghubungi, panggilan tak juga tersambung. Mungkin suaminya sedang rapat atau ada pekerjaan yang mendesak. Ia melirik Bisma yang masih betah dengan mainan-mainannya. Oh ya, Bisma abis minum apa di restoran, sayang? Atau apa ada yang kasih Bisma makanan? Bisma menggeleng pelan. Nggak ada. Yakin gak ada yang kasih makanan lain? Gak ada, mama. Kalika mengangguk pelan. Beberapa menit berlalu, ia kembali menghubungi Alben. Dalam 3 kali dering langsung dijawab. Assalamualaikum, sayang. Suara Alben terdengar di ujung telepon. Waalaikumsalam. Ada apa? Tanya Alben. Apa mas sedang sibuk? Tadi aku telepon berkali-kali gak dijawab. Iya, sayang. Tadi aku ada tamu penting. HP-nya simpan di laci meja. Gak enak kalau jawab telepon. Maaf, ya, ucap lelaki itu. Gak apa-apa, mas. Aku yang minta maaf karena ganggu di jam kerja. Apa ada yang penting? Tanya Alben, sebab tidak biasanya Kalika menghubungi dirinya di jam kerja. Kalaupun itu terjadi, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Barusan aku bicara dengan Bisma. 21. Tentang apa? Tentang bekas cubitan di lengannya yang lebam itu, jawab Kalika serius. Sepasang alis Alben pun saling bertaut. Suasana mendadak serius. Iya, kenapa dengan bekas cubitannya? Aku menanyakan siapa yang mencubitnya dan kamu tahu jawabannya apa?
Apa? Tanya Alben penasaran. Dia bilang yang mencubitnya itu adalah perempuan yang ngobrol dengan Aisyah di mall, Mas. Memangnya siapa yang ngobrol sama Aisyah di mall? Kalian bertemu siapa saja? Yang ngobrol sama Aisyah di mall itu Rania, istrinya Marcel. Aisyah memang sempat menyindirnya dan ada kemungkinan si Rania itu tersinggung. Tunggu. Alben menyela. Selama beberapa saat ia diam seolah sedang mencerna ucapan Kalika. Maksudnya Rania yang mencubit Bisma sampai lebam seperti itu. Iya, Mas. Bisma bilang yang cubit dia itu yang ngobrol sama Aisyah. Dan yang ngobrol sama Aisyah itu ya Rania dan Marcel. Bagaimana bisa dia yang melakukannya? Apa kamu gak mengawasi Bisma? Aku juga gak tahu kejadiannya seperti apa. Tapi, aku memang sempat meninggalkan Bisma beberapa menit saat dia minta sosis bakar. Aku ke meja pemesanan untuk memesankan makanan yang dimintanya. Terus, saat aku kembali, Marcel dan Rania sudah berdiri di belakangku dan berpamitan. Hanya itu, makanya aku gak curiga sama sekali. Sayang, bekas cubitan di lengannya Bisma itu sampai biru, loh. Gak mungkin dia gak nangis. Pasti sakit dicubit seperti itu. Aku gak tahu. Tapi, Bisma memang gak nangis. Saat aku kembali dia terlihat biasa saja dan melanjutkan makannya. Alben berpikir sejenak. Menimbang semua kemungkinan. Tapi, kalau memang Rania pelakunya, apa alasannya? Entahlah. Rasanya gak masuk akal kalau dia mencubit anak kecil jika kesal pada orang dewasa. Sekalipun mungkin dia kesal dengan ucapan Aisyah, apa mungkin dia akan melampiaskannya pada anak sekecil Bisma? Selain itu, kalau Marcel melihatnya, gak mungkin dia gak menegur istrinya, bukan? Iya, itu juga yang jadi pertanyaan. Kalau memang Rania yang melakukannya, apa Marcel gak melihatnya? Alben menghela napas panjang. Tapi, segala kemungkinan tetap ada. Tapi, kita gak boleh langsung menuduh hanya karena pengakuan anak kecil. Bisma bisa saja sedang berhalusinasi saat itu. Bisa saja pengaruh keracunan. Atau, dia mau mengatakan hal lain, tapi malah itu yang keluar dan membuat kita salah paham. Kalika mengangguk pelan. Bisa jadi sih. Tapi, aku akan tetap menyelidikinya. Kalau benar dia pelakunya, kita harus waspada. Benar, Mas. Jujur saja aku masih takut. Takutnya ada orang lain yang benar-benar ingin menjahati Bisma. 22. Coba dekati lagi Bisma pelan-pelan dan tanyakan dia habis bertemu siapa lagi dan di mana. Tanyakan juga dia habis makan apa. Iya, Mas. Akan aku coba. Panggilan berakhir setelahnya. Kalika melirik Bisma yang masih bermain. Sementara di kantor, Alben termenung memikirkan segala kemungkinan. Laporan Kalika tadi, pasti menjadi sebuah petunjuk baru yang perlu diselidiki kebenarannya. La lantas menghubungi Yo dan memintanya untuk datang. Kebetulan siang itu Yo sedang senggang waktunya sehingga tak membutuhkan waktu lama ia telah tiba di kantor. Maaf menunggu lama, ucap Yo saat memasuki ruangan sang bos. Gak lama, aku menunggu gak sampai 10 menit. La terkekeh dan mempersilahkan Yo duduk. Siang itu ia membawa Rangga, sebab Vio sedang istirahat, sementara Raffi sedang sibuk bekerja. Alhasil, sebagai opa yang baik ia membawa cucunya kemana-mana. Ayo sini, nak. Panggil Alben kepada anak lelaki berusia 1 tahunan itu. Rangga pun mendekat. Alben mendudukkan di pangkuannya. Jadi ada apa? Pasti ada sesuatu yang penting. Tanya Yo, menjingat Alben tidak pernah menghubunginya akhir-akhir ini jika bukan untuk sesuatu yang penting. Iya, aku memang ingin membicarakan sesuatu yang penting.
Ucapnya sembari membelai puncak kepala Rangga. Kemudian ia turunkan dan menunjukkan mainan Bisma, sehingga mereka berdua bisa lebih leluasa dan berbicara. Rangga terlihat betah bermain di sana. Apa ini ada hubungannya dengan kasus Bisma? Tanya Yo yang sudah mampu menangkap kemana arah pembicaraan sang bos. Iya, kamu benar. Kalika baru saja memberitahu sesuatu padaku dan itu cukup membebani pikiranku. Oh ya, tentang apa? Alben bersandar sejenak sambil menghela napas panjang, ia melirik Yo dengan serius. Ini ada hubungannya dengan Rania, istrinya Marcel. Dahi Yo berkerut tipis. Ia belum mampu menangkap dengan baik. Tunggu. Apa ada hubungannya dengan wanita itu? Kata Kalika, dia sempat menanyakan tentang lebam di lengannya Bisma, dan menurut pengakuan Bisma, dia dicubit oleh seseorang yang berbicara dengan Aisyah, dan orang yang berbicara dengan Aisyah di sana itu adalah Rania. Yo menganggukkan kepalanya. Sesekali ia melirik Rangga untuk mengawasi. Ini harus diselidiki. Tapi, ada satu hal yang aneh. Apa? Tanya Alben. Raffi pernah bilang padaku, kalau Bayu memang tidak pernah menyukai Rania. Entah alasannya apa. Dia bahkan menentang keras saat Marcel ingin menikahi Rania. Itulah alasan dia bersikeras menikahkan Marcel dan Syafa, untuk menjauhkan Marcel dari Rania. Tapi, ujung-ujungnya mereka tetap menikah juga. Benarkah? Tanya Alben terkejut.